Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue mau sedikit eksperimen atau gue iseng ya, gue coba-coba bisa nggak sih grinder espresso itu dibuat untuk manual brew gitu ya. Nah kebetulan kemarin tuh juga ada yang tanya ya, grinder Eureka Minion manuale ini sebenarnya tuh bisa dibuat untuk giling manual brew atau enggak gitu ya. Nah kalau teman-teman belum nonton video review lengkapnya, teman-teman nonton di sebelah sini aja ya. Nanti tetap gue akan tunjukin ke teman-teman dia tuh particle grind size untuk manual brew seperti apa gitu ya. Nah hari ini gue akan nyeduh kopinya nih dari Say Something, kopi baru ya. Jadi ini kopinya adalah Flores Sweet and Sour Candy. Nah, ini kopinya ya, jadi dia dari Flores Bajawa, terus varietasnya itu ada S795, Tipika, dan Kartika. Nah, proses pasca panennya natural slow drying. Tasting notes-nya di sini ada red berries, grape, floral, sama sweet candy. Ya, nah gue akan giling pakai grinder ini dan ini sudah gue set grind size-nya ya. Nah, seperti biasa ya, teman-teman akan dapat kartu seperti ini. Nah, ini ada resep brewingnya, teman-teman mau ikutin boleh, mau nggak ikutin juga nggak apa-apa ya. Nah, di sini gue akan pakai 15 gram. Oke, 15 gram. Nah, ini gue giling dulu, nanti setelah udah beres, siap nyeduh, langsung kita lanjut. Oke, sudah. Nah, gue hari ini pakai V60, terus gue pakai airnya ini gue pakai Nestle ya, Nestle, terus suhunya sekitar 96 atau 97 atau 98 ya, cukup tinggi gue pakainya. Sip, gue blooming pertama di sini hanya 30 gram. Nah, bloomingnya selama 35 detik. Oke, setelah itu lanjut tuang sampai 180. Nah, tuangnya pelan aja, ini gue cuma 3 kali interval penuangan ya. Oke, nah biasanya dia ada di sekitar 2 menit, harusnya sudah surut semua. Lanjut tuang sampai 225. Sip, sebelum gue bikin video ini memang sudah gue coba-coba, gue cari grind size yang kira-kira cocok ada di settingan berapa gitu ya. Karena kan di sini kalau grinder espresso itu kita nggak bisa tahu ya untuk nomor grind size-nya berapa. Nah ini gue brewing time-nya 2 menit 34 detik ya. 2 menit 34. Nah sekarang coba hirup dulu wanginya. Oke, wanginya ini gue pertama kali kerasa itu kayak ada wangi teh gitu ya, kayak ada wangi aromatik teh bunga gitu. Oke, nah terus kalau untuk berry-nya ya tipis-tipis kerasa gitu ya, sama malah gue kayak ada nyium wangi jeruk gitu sih. Oke, kita cobain. Nah untuk kopi ini yang pertama kali masuk mulut, malah yang dominan kerasa itu adalah acidnya. Asamnya ini gue ngerasa mirip kayak jeruk. Kayak jeruk gitu. Terus di belakang manisnya ini malah gue ngerasa kalau teman-teman pernah makan apa sih permen yang kayak cacing tuh ya, yang kayak cacing terus yang asam manis gitu. Kayak gitu. Terus anggurnya gue ngerasa kayak anggur yang agak lonjong gitu ya, terus warna hijau. Dan aromatik di belakang setelah ditelan, terus di rongga hidung gitu ya, di rongga hidung gue ngerasa lebih kayak ada wangi-wangi kayak fresh tea gitu, tau gak sih? Kayak fresh tea, karena di belakang juga kayak berasa ada manisnya gitu loh. Nah jadi abis ini gue akan kasih lihat teman-teman dulu gimana hasil konsistensi gilingannya untuk yang medium sama yang coarse. Jadi gue hanya giling ke 2 partikel aja. Nah, nanti teman-teman tinggal nilai sendiri aja. Lanjut. Nah guys, jadi gue akan kasih contoh cuma 2 partikel grind size saja. Satu yang medium dan ini yang gue pakai untuk gue nyeduh tadi ya. Grind size-nya seperti ini. Kalau yang ini yang coarse ya, atau medium coarse lah ya. Nah sekarang kita lihat ke yang medium dulu. Teman perhatikan aja. Tuh. Partikel grind size-nya seperti ini. Dan menurut gue kalau misalkan untuk grinder espresso sih memang seharusnya dia sudah konsisten ya. Kalau dilihat seperti ini ya, tuh. Ini untuk grind size-nya ya, menurut gue cukup oke sih. Walaupun memang masih ada fines-nya ya, pasti masih ada fines-nya tuh. Tapi overall kalau dilihat seperti ini, wah,
Menurut gue ini udah oke loh. Ya, nah ini yang tadi gue pakai nih grind size-nya untuk gue pakai di V60. Nah sekarang gue mau kasih lihat teman-teman yang medium coarse. Nah medium coarse-nya seperti ini. Oh, ya. Oh ya, teman-teman lihat. Menurut gue oke juga sih. Ini biasanya gue kadang kalau yang kayak gini ya, partikel seperti ini, gue akan pakai untuk French press atau tubruk gitu ya, atau cupping pun bisa nih. Oh, yang kayak gini. Ya silakan teman-teman nilai sendiri aja menurut teman-teman gimana gitu ya. Kalau menurut gue pribadi sih ini sudah oke lah ya untuk grinder espresso yang teman-teman punya, teman-teman bisa pakai untuk manual brew juga gitu. Tapi memang gue sarankan ini hanya untuk home use. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Oke teman-teman, gimana setelah teman-teman tadi lihat ya hasil grind size-nya, partikelnya seperti apa, teman-teman langsung nilai sendiri aja. Tapi yang pasti kalau menurut gue, karena ini sudah gue coba beberapa kali ya, semuanya itu spektrum rasanya hampir sama dengan kalau misalkan gue giling pakai Timor Chestnut X Lite gitu, yang mana itu konsistensi gilingannya benar-benar bagus. Tapi memang di untuk biasanya tuh gue ngedapetin clarity yang lebih tinggi ketika gue pakai V60 dan grindernya itu adalah Timor Chestnut X Lite gitu ya. Mungkin karena yang V60 itu membutuhkan grind size yang konsisten banget. Tapi kalau untuk metode yang tubruk itu gue ngerasa perbedaannya tidak terlalu signifikan lah, atau bisa dikatakan hampir sama gitu ya. Karena kalau dilihat untuk partikel yang mediumnya yang gue pakai untuk V60 ini, dia itu cukup bagus juga sih gitu, karena untuk partikel bouldersnya dan fines-nya itu tidak terlalu banyak juga. Jadi menurut gue masih aman lah. Tapi balik lagi teman-teman tinggal nilai sendiri aja. Nah karena ada beberapa teman-teman yang di rumah itu sering bikin manual brew juga, tapi masih pakai grinder manual, tapi dia juga punya mesin espresso rumahan. Nah jadi ketika pengen beli grinder, kalau misalkan beli 2 grinder itu budgetnya agak terlalu tinggi gitu ya. Banyak banget yang minta rekomendasi grinder yang bisa untuk espresso, yang bisa untuk manual brew. Nah, grinder Eureka Minion manual ini menurut gua teman-teman bisa pertimbangkan lah gitu. Karena untuk espressonya juga konsistensinya bagus banget, nggak ada masalah gitu ya. Terus kalau misalkan teman-teman bingung untuk manual brewnya itu mau settingnya seperti apa, ya teman-teman kira-kira ingetin aja, misalkan ketika di espresso itu ada di angka nomor 1 gitu ya. Nah teman-teman coba aja putar misalkan 2 kali putaran sampai ketemu di angka 1, teman-teman giling gitu. Kalau misalkan ternyata oh cocok nih, ya teman-teman tinggal catat aja. Kalau misalkan untuk V60 gitu ya, 2 kali putaran dari nomor 1-nya espresso misalkan gitu. Kalau itu sih cara yang gue pakai. Nah kalau misalkan teman-teman tanya grind size yang tepat itu kira-kira apa untuk V60 yang gue pakai sekarang, itu nggak akan bisa gue jawab. Kenapa? Karena balik lagi, bisa jadi settingan dari pabriknya ini agak sedikit berbeda gitu. Jadi memang harus teman-teman trial sendiri gitu. Teman-teman tinggal kurang lebih aja cocokin ke partikel grind size yang tadi gue kasih lihat, yang medium ya. Nah sekarang ini kopinya sudah agak dingin, kita cobain lagi. Ketika dia sudah dingin, ini yang dominan pertama kali masuk mulut tuh kerasa kayak ada wangi jasminnya, kayak ada wangi jasmine tea lah ya, jasmine tea. Terus kayak ada rasa anggurnya ini antara asam dan manis itu stabil, balance ya. Abis itu manisnya ini gue dominannya ngerasa kayak yang tadi tuh permen, gue nggak tahu, gue lupa ya namanya apa, yang bentuknya kayak cacing gitu, yang asam dan manis. Dan karakternya tuh lebih ke refreshing lah, lebih ke menyegarkan gitu ya. Terus ketika ditelan di belakang itu, di rongga hidung dan di mulut itu kerasa banget penuh sama aroma si jasminnya ini. Nah aftertaste-nya menurut gue ini medium, terus bodinya antara medium to low. Terus teksturnya gue ngerasa ini lebih ke arah tea light
Dan kalau misalkan ini grind size-nya dibikin lebih halus dari yang tadi, dia itu bener-bener teman-teman bisa ngerasain karakter beri-beriannya itu yang lebih dominan gitu ya, yang asamnya medium lah ya, medium to high, terus manisnya itu lebih kerasanya kayak, menurut gue lebih kayak karamel ya, terus jasminnya agak tipis-tipis, dan yang bener-bener kerasa itu sih gue malah kerasa kayak ada belimbing gitu lah, belimbing yang sudah matang gitu ya. Menarik juga. Nanti kalau teman-teman mau cobain, link pembeliannya akan gue cantumkan di deskripsi ya. Nah, terus kalau teman-teman pengen nanya-nanya lebih lanjut mengenai grinder ini, atau sudah punya tapi bingung gimana settingnya, atau ada problem, teman-teman langsung DM Instagram gue aja, ada di sebelah sini ya. Karena gue lagi jarang banget bacain komentar di YouTube. Langsung DM aja, secepatnya akan gue balas. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.